kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita kepada kita pada Jumat Agung atau peringatan akan kematian Yesus Kristus tertulis dari kitab Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita ini salah satu daripada perkataan Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa artinya ini? Apakah Yesus putus asa saat dia mengalami atau mendekati kematiannya? Sama sekali tidak. Lalu apa artinya? Pernyataan ini memperjelas kepada kita, memperjelas kepada dunia betapa penderitaan Yesus itu sangat besar. Penderitaannya sangat berat. Dia sampai pada titik nol. Sungguh sebuah penderitaan yang begitu berat yang harus dia tanggung. Penderitaan itu pembuktian betapa dia mengasihimu, betapa dia mengasihiku. Yesus tak bisa menggambarkan betapa beratnya, besarnya penderitaannya sampai dia mengucapkan kata Eli, Eli, lama sabachthani, yaitu yang diambil dari Mazmur 22 ayat 2. Kalau boleh kita lihat, itu adalah sebuah doa seorang yang benar, tetapi kepadanya ditimpakan penderitaan yang berat. Dengan pernyataan Eli, Eli, lama sabachthani, itu berarti Yesus benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Bapanya. Itu berarti Yesus patuh kepada Bapanya. Itu artinya sebagai bentuk hubungan yang begitu dekat,
hubungan yang tak putus dengan Bapaknya walau akan mengalami kematian sekalipun. Goar ni batado di johon Yesus Kristus didiki mengadupi paruh kilon nama telu duki ibana. Yesus merasakan dengan sadar beratnya siksaan, pukulan, hinaan, dan duri yang dikenakan kepadanya. Yesus tetap sabar memikul salib yang ada padanya. Yesus tetap sabar memikul penderitaan kita, dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih, jika seperti itu beratnya, jika seperti itu besarnya sakitnya yang dialami oleh Yesus untuk menanggung dosamu dan dosaku, masihkah kita meragukan kasih-Nya kepada kita? Masihkah kita meragukan kehadirannya kepada kita? Masihkah kita meragukan pengorbanannya kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, benar, akhir-akhir ini virus corona menempatkan kita seperti kita berada di bawah bayang-bayang kematian. Kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kita diliputi kecemasan. Kita diliputi ketakutan. Kita melewati kegelapan yang mencekam. Dampak virus corona benar-benar kita rasakan. Kita harus merayakan Jumat Agung ini di rumah kita masing-masing. Biasanya kita beribadah di gereja. Biasanya kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan pasti banyak orang yang beribadah setiap perayaan seperti ini. Namun kali ini bagiku, mungkin juga untuk semua saudara, ini kali pertama sepanjang sejarah kita harus beribadah di rumah kita untuk merayakan kematian Yesus Kristus. Berkurangkah hikmah dari perayaan Jumat Agung ini ketika saudara, ketika bapak, ibu, remaja, poso bulung, ataupun anak-anak kami sekolah minggu, ketika kita harus merayakan kematian Yesus Kristus di rumah kita, berkurangkah hikmat pengorbanan Yesus Kristus bagi kita? Kalau saya tidak, justru dalam keadaan seperti ini, saya semakin merasakan betapa baiknya Allah di dalam Yesus Kristus melalui putranya. Aku boleh merasakan, aku boleh menikmati betapa baiknya Tuhan kepadaku, betapa baiknya Tuhan kepada kita dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih, aku semakin menghayati dengan perayaan Jumat Agung seperti ini, dengan kita tinggal di rumah seperti ini, aku menghayati betapa salib Kristus itu adalah harapanku, betapa salib Kristus itu adalah penghiburanku, itu adalah kekuatanku. Kurang lebih sebulan kita melakukan segala-galanya di rumah kita masing-masing. Belajar anak-anak kita dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Belakangan ini pun sudah diperlakukan, yaitu pembatasan besar-besaran kepada kita. Saudara yang terkasih, barangkali keluhan-keluhan, jeritan-jeritan sudah banyak kita ungkapkan, sudah banyak kita dengarkan. Salah satunya mungkin harga-harga yang semakin melambung tinggi. Saudara yang terkasih, dalam keadaan seperti ini, di dalam kecaman, di dalam bayang-bayang kematian yang sangat mencekam seperti ini, dalam kondisi seperti ini, mari serukanlah, Tuhan selamatkan kami, Tuhan tolong kami, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Namun sebenarnya pengalaman seperti berjalan dalam lembah kekelaman bukanlah hal yang baru bagi kita. Dia sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi bagian kehidupan sepanjang kita hidup. Kalau kita ingat, Daud
Daud juga mengalami hal yang sama saat dia akan dibinasakan oleh musuhnya dan terakhir oleh anaknya yaitu Absalom. Mazmur 22 ayat 2 mencatat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah selalu ada bersama dengan kita. Memang perasaan sendiri, perasaan ditinggalkan sering sekali kita alami saat kita terpuruk, saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami berbagai macam penderitaan di dunia ini. Namun ingatlah, Allah selalu bersama dengan kita. Saat Yesus datang ke Yerusalem, semua menyambutnya. Semua berseru-seru, Hosana, selamatkanlah kami. Namun dalam saat persidangan, semua mengatakan, salibkan dia. Mati di kayu salib sebagai wujud cinta kasih, sebuah pengorbanan yang total, sebuah ketaatan yang total kepada Bapaknya. Penderitaan secara fisik yang dialami oleh Yesus, selain diejek, dihina, dipukul, dipaku, sampai akhirnya berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Yesus benar-benar taat kepada Bapaknya sampai kepada kematiannya. Pada saat kematiannya, pada saat Yesus disalibkan, terjadi kegelapan menutupi bumi. Apa artinya itu? Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 60 ayat 2, kegelapan adalah dosa. Pemberontakan manusia telah menutupi bumi. Upah dosa adalah maut. Jadi kitalah yang memberontak, kitalah yang berdosa, kitalah yang harus disalibkan. Tetapi dia mati untuk kita, sahabat-sahabatnya. Dia menjadikan kita menjadi sahabatnya, menjadi kekasih hatinya. Pada kematiannya itu pun terjadi mujizat, yaitu kubur terbuka, orang mati seperti Lazarus bangkit. Tabir bait Allah terbuka, pemisah dihancurkan. Bahkan orang kafir itu berkata dalam ayat 51, sungguh dia ini adalah anak Allah. Artinya apa? Kematian Yesus itu penuh dengan kuasa, yaitu kuasa penebusan, kuasa yang menyelamatkan. Inilah penghiburan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perayaan Jumat Agung ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bersyukurlah. Kasih Yesus yang begitu besar kepada kita membuat kita bebas dari dosa. Bagaimana kita bersyukur dalam keadaan seperti ini? Percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu secara total kepadanya. Terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu yang sudah menyelamatkanmu dan yang akan tetap menyelamatkanmu, menyelamatkan kita. Bersyukurlah untuk pengorbanannya. Yang kedua, jangan takut. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bayang-bayang kematian itu memang sangat nyata kita rasakan. Kita seperti berjalan dalam kegelapan. Atau jika pun kita mengalami berbagai macam penderitaan lainnya, jangan takut. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ingatlah pula apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia berkata dalam penderitaannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Filipi 4 ayat 13. Dia yang menggantikan kita di kayu salib. Maka hendaklah kita tetap teguh, tetap beriman, tetap percaya kepadanya. Jangan takut situasi apapun yang sedang kita alami, situasi apapun yang sedang diperhadapkan kepada kita saat ini. Jangan takut. Mari bersehati dengan pemerintah. Mari kita sama-sama memutus rantai COVID-19 ini dengan stay at home. Patuh pada peraturan-peraturan.
walau itu memang tidak menyenangkan. Tetapi untuk keselamatan kita, mari kita lakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita. Yang ketiga, mari lewati kecemasan, lewati ketakutan, lewati kegelapan ini dengan sebuah pengakuan bahwa setiap kita tak dapat mengandalkan diri kita sendiri, tak dapat mengandalkan kemanusiaan kita sendiri. Apapun potensi yang ada dalam diri kita, apapun kuasa yang ada pada kita, kehebatan apapun, apa yang kita miliki yang ada di dunia ini, status sosial seperti apapun, kemanusiaan kita faktanya sangatlah terbatas. Kita sangat rapuh. Hanya di dalam Yesus Kristus kita akan menjadi pemenang. Maka saudara yang terkasih, hayati dan percayalah pengorbanan Yesus yang membuat kita hidup sampai saat ini. Hayatilah pengorbanan Kristuslah yang membuat engkau dan aku hidup sampai dengan sekarang. Pengorbanan Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita sampai dengan saat ini. Maka jangan sia-siakan pengorbanannya. Jangan sia-siakan darahnya yang telah tercurah, tertumpah untukmu dan untukku. Mari kita makin teguh beriman kepadanya dalam situasi apapun juga. Yang terakhir, ingatlah Yesaya 53 ayat 4a berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu kembali membangkitkan semangat kami. Firman-Mu kembali menggugah hati dan pikiran kami untuk selalu setia, untuk selalu taat kepadamu walau dalam kondisi yang tak baik. Di tengah maraknya virus corona di dunia ini, secara khusus bangsa dan negara kami. Kami seperti berjalan di bayang-bayang kematian, di bawah maut. Tapi kami percaya kematian anakmu Kristus Yesus yang menyelamatkan kami akan terus menyelamatkan kami sepanjang kami hidup. Yakinkan kami ya Allah melalui Rohul Kudus-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tetap bersama dengan kami. Kuatkan hati kami untuk beriman kepadamu apapun yang kami lewati, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami berserah kepadamu. Biarlah kami menghayati pengorbanan-Mu, bahwa penderitaan-Mu itu sebuah bukti betapa kami berharga bagi-Mu. Terima kasih. Saat ini benar-benar kami memohon, pulihkan bangsa dan negara kami, agar kami boleh pulih, agar kami boleh kembali beraktivitas di rumah, di gereja, di pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa, Engkau berikan kekuatan kepada para medis, Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Berkati para keluarga mereka dengan segala kecemasan. Tuhan meneguhkan hati pikiran mereka, agar para keluarga, para medis dan para medis juga tetap kuat. Tetap Tuhan berkati mereka. Pimpinan bangsa dan negara kami ini, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka tetap boleh menghadapi badai ini dengan hikmat yang daripada-Mu. Jemaat-Mu HKBP Cililitan, kaum bapak, ibu, lansia, para inana baru, remaja Naposo Bulung, anak-anak sekolah minggu, semua kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau lihat hati kami saat ini. Kami diliputi kecemasan, tetapi firman-Mu sudah menghibur dan menguatkan kami. Maka biarlah kami terus berseru kepadamu, Engkau menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tetap kami ingatkan, mari jangan pernah letih, jangan pernah lelah, tetap stay at home, tetap memelihara apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Biarlah itu semua kita lakukan agar kita boleh pulih dan COVID-19 ini boleh terputus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Oras.